Baik, suara saya terdengar ya? Jelas ya di sana ya? Oke, baik. Terdengar. Nah, kita mulai ya untuk pertemuan ke-6 pada materi teroptimasi. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan 5 yang kemarin. Kemarin kan kita membahas tentang analisis sensitivitas ya. Sekarang kita bahas terkait dengan syarat perlu dari suatu keoptimalan ya. Recording in progress. Ya, syarat keoptimalan dari bab 6 kita hari ini ya. Oke. Nah, untuk yang jadi co-host minta tolong ya untuk mohon untuk dibantu untuk meng-admit teman-temannya ya. Nah, kita masuk ke definisi dari constraint optimization. Kalau sebelumnya kita banyak membahas tentang constraint ya optimization, artinya suatu permasalahan dari teknik optimasi dengan fungsi kendalanya. Ada apa ya batasannya. Kalau ini unconstrained artinya tidak ada batasannya sehingga semua bilangan X ya di R pangkat N itu berarti dimensinya N ya, atau 2 dimensi atau 3 dimensi itu boleh masuk menjadi solusi gitu ya, dari permasalahan optimisasi. Oke, untuk permasalahan optimisasi sendiri itu bisa kita bagi ya, kemudian ada yang linear maupun non-linear, di mana kalau linear itu persamaan dari fungsi kita, ya dia memiliki koefisien ya, koefisien bebas, variabel bebasnya itu paling besar berpangkat 1. Kalau non-linear berarti 2, 3, dan seterusnya. Nah, ada juga permasalahan optimisasi yang tanpa ada kendala atau constraint. Nah, ini kita sebut unconstrained optimization. Nah, beberapa permasalahan optimisasi dengan kendala dapat dikonversi menggunakan konsep optimisasi tanpa kendala. Gitu. Nah, misalkan kita punya titik, kita memiliki suatu fungsi objektif, yaitu ingin meminimumkan suatu fungsi fx ya, atau z lah ya, yang penting kita diminta untuk meminimumkan suatu fungsi begitu. Nah, karena ini unconstrained, maka semua bilangan x itu boleh masuk ya, misalkan dia berada di R dimensi gitu. Kalau R kuadrat berarti 2 dimensi gitu kan. Setiap X merupakan anggota R pangkat N merupakan solusi yang visible karena tidak ada constraint. Nah, pertanyaannya, apakah ada solusi untuk permasalahan optimisasi di atas? Jadi kita akan menjawab permasalahan ini. Nah, ada 2 titik solusi ya untuk F. Dia disebut sebagai titik minimum lokal atau titik minimum global. Ya, kalau misalkan kita punya persamaan ya, Fx sama dengan misal X kuadrat min 7X ditambah 6. Nah, kalau kita ingin mencari solusinya kan kita turunkan ya sekali ya, sama dengan 0. Karena ini hanya satu variabel bebas, maka saya langsung pakai ini aja ya. Tidak pakai fungsi gradien ya. Matriks gradien dari fx. Ini bisa langsung, berarti ini 2x min 7 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 3,5. Ini adalah calon ya, calon titik optimum gitu. Nah, nanti kita masukkan ke sini gitu. Ya. Oke, tadi disebutkan bahwa ada titik minimum lokal sama titik maksimum global ya. Titik minimum lokal itu berarti titik yang minimum ya di beberapa tempat. Misalkan saya punya nanti ini grafik fx terhadap x. Kemudian nanti grafiknya misalkan seperti ini. Ya, ada yang gini. Nah, ini adalah titik minimum lokal, titik minimum lokal, titik minimum lokal. Tapi nanti dari semua titik minimum lokal akan ada yang berperan sebagai titik minimum global. Artinya dia titik paling minimum di antara titik minimum yang lainnya. Gitu. Nanti kita akan cek apakah dia di minimum lokal atau minimum global ya. Gitu.
Oke, nah kita lihat definisi secara formalnya terkait minimum, titik minimum itu sendiri. Titik S bintang itu kan titik yang akan menjadi calon ya, calon untuk menjadi titik minimum. Misalkan kalau S bintangnya ada 3 ya berarti itu akan menjadi calonnya. Gitu. Nah, titik S bintang anggota bilangan R di dimensi N disebut sebagai titik minimum lokal pada fungsi F. Ya, tadi kan kita harus memasukkannya ke dalam fungsi F ya. Jika terdapat sebuah epsilon, epsilon itu adalah titik Euclidean, jarak Euclidean ya di sini, Euclidean, sehingga memenuhi fx lebih besar sama dengan fx bintang. Jadi sini ada syarat Euclidean. Euclidean itu apa? Jadi kalau misalkan kita punya ini ya, ini ada suatu kurva ini. Nah, ini ada titik minimum ya, itu. Ini yang bisa tersebut S bintang. Nah, di sekitar S bintang ini ada titik-titik yang di sini, yang di sini, ya, di sini, di sini. Gitu. Nah, Euclidean itu adalah Euclidean itu sebenarnya jarak antara X1 dengan X, sorry, bentar. Ya, simbolnya bentar ya. Euclidean. Nah, ini akar, pokoknya ada sigma, xi min, ini di kuadrat, kemudian di akar ya. Gitu. Jarak Euclidean. Nah, kalau misalkan nanti kurangkan semuanya dengan X. Nah, ini Euclideannya. Nah, nanti silakan ditambahkan sampai I-nya ya. I-nya habis. Sampai I 0 sampai N. Gitu. Kemudian, dari ini X. Bintang ya berarti. Nah, kalau nanti nanti kan ada jarak Euclidean sendiri ya gitu. Nah, kalau misalkan kita kurangkan, ini kan mutlak itu artinya di kuadrat kemudian di akar ya. Kalau untuk minimum lokal. Jadi, seulang, titik S bintang itu disebut sebagai titik minimum lokal pada fungsi F jika terdapat sebuah epsilon. Nilai epsilon itu lebih dari 0. Gitu. Sehingga misalkan saya punya epsilonnya adalah 3 gitu ya. Misal nih, sehingga memenuhi fx bin xx fx lebih besar sama dengan fx bintang. Jadi x ini kan berarti titik yang di sekitar x bintang ya. Kalau saya masukkan ke fungsi fx itu nilainya lebih besar sama dengan fx bintang itu sendiri. Ya, fx bintang itu kan yang kita dapat nih kalau kita masukkan di sembarang sekitar X bintang, mau di kiri X bintang atau di kanan X bintang, maka nilainya lebih besar Fx daripada Fx bintang itu sendiri. Untuk semua X anggota bilangan real. Gitu. Ya, syaratnya harus ada nilai Euclidean lebih dari 0. Ya, kemudian ketika dimasukkan syaratnya ini. Nah, tadi kan kita ngomongin jarak ya, ada jarak Euclidean. Nah, jarak Euclidean itu nilainya jarak antara si titik-titik di sekitar X bintang itu harus kurang dari epsilon. Kalau misalkan dari epsilonnya 3 berarti nilai dari si X min X bintang kalau kita jumlahkan semuanya itu harus kurang dari jarak Euclideannya. Gitu. Nah, tadi kan kalau kita masukkan ke Fx lebih besar sama dengan Fx bintang ya, itu dia titik minimum lokal. Nah, ada syarat yang lebih utama lagi. Ada yang lebih spesifik lagi, maaf. Kalau fx bintang itu lebih besar sama dengan 0, tapi x tidak boleh sama dengan x bintang. Kalau tadi kan ini boleh semuanya ya. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan syarat itu terpenuhi, maka titik minimum lokal tadi
kita sebut sebagai minimum lokal ketat. Gitu. Sudah pasti ya titik minimum lokal ketat. Gitu. Ya. Oke, ini tadi terkait dengan titik minimum lokal. Nah, kita lanjut untuk titik minimum global. Nah, kalau tadi kan ada jarak Euklidian ya kalau untuk menentukan titik minimum lokal atau tidaknya. Kalau titik minimum global kita tidak perlu pakai jarak Euclid ya. Apa sih ini definisi dari titik minimum global? Titik S bintang disebut sebagai titik minimum global pada fungsi f jika memenuhi syarat ini. Fx lebih besar sama dengan fx bintang untuk setiap x anggota bilangan real. Ini adalah titik minimum global. Ya. Jika suatu saat nilai fx lebih besar fx bintang, berarti kan tidak ada tanda ininya ya sama dengannya ya. Dan untuk setiap anggota x, anggota bilangan real n, dengan syarat lagi, X tidak boleh sama dengan X bintang. Maka X bintang disebut sebagai titik minimum global ketat. Gitu. Ya. Oke. Jadi syaratnya apa? Fx bintang alias harus kurang dari nilai Fx-nya. Ya. Dan tidak boleh si Fx bintang, si X tidak boleh sama dengan X bintang. Nah, jadi kalau X bintang itu adalah titik minimum global ketat, dia sudah pasti titik minimum global. KS bintang titik minimum global. Ya, kalau ketat itu ada pengecualian ini ya, X tidak boleh sama dengan X bintang. Nah, untuk mayoritas fungsi objektif ya, fungsi tujuan yang memiliki beberapa titik minimum lokal akan memiliki titik maksimum lokal. Jadi sama halnya seperti itu ya, kalau titik minimum lokal ya, kalau dia punya beberapa titik minimum lokal seperti tadi gini, misalkan gini, titik minimumnya ada yang sampai di sini, sampai di sini gitu ya. Ini dia punya beberapa titik maksimum lokal juga. Jadi titik minimum lokal. Nah, di semua titik maksimum global, di beberapa titik maksimum global ada salah satu yang akan menjadi titik maksimum global. Gitu. Ya, pokoknya kalau lokal itu berarti di daerah dia sendiri. Kalau global berarti untuk semua daerah dia yang paling optimum ya. Paling kalau maksimum berarti dia paling tinggi di antara semua titik. Oke. Nah, permasalahan memaksimumkan fx, kita akan mengubah gx, ubah menjadi meminimumkan gx gitu. Dimana nanti gx akan sama dengan min fx. Atau definisi untuk titik maksimum lokal dan titik maksimum global itu berubah tanda ya gitu. Kemudian ini next ya. Kita langsung ke sini. Nah, vektor gradien kita kemarin definisikan apa? Semua fungsi semua f itu diturunkan terhadap semua variabel bebasnya ya. Nah, ini rumusnya adalah turunan pertama diturunkan terhadap Nah, ya. Ulang lagi, untuk grad dari fx itu adalah fungsi f kita turunkan terhadap x1 terhadap x2 terhadap sampai xn. Kemudian ditranspos. Sebenarnya sama saja sih. Ini kan bentuknya kalau kita transpos jadi ke bawah ya. Ini ke sini kan do f x2 dan seterusnya sampai do f xn. Ya.
Oke. Nah, kemudian ini contoh. Ini ada fungsi X1 kuadrat ditambah 4X1, X2 min X2 kuadrat. Memiliki vektor gradien apa? Nah, yang baris pertama ini kita turunkan dalam X1 ya. Berarti dapatnya 2X1 ditambah 4X2 ya. Nah, ini 0. Kemudian yang baris kedua kita turunkan terhadap X2. Berarti ini 0. Ini sisanya 4X1. Ya, ini min 2X2 ya. Jadilah vektor gradien yang ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, tidak ada, saya lanjut ya. Kemudian untuk syarat sudah sempat disinggung sedikit di pertemuan 3 ya, kalau misalnya. Matrik Hessian itu dinotasikan dengan Hx atau grad kuadrat Fx. Artinya kita turunkan fungsi f sebanyak 2 kali terhadap masing-masing variabel bebasnya. Oke. Nah, didefinisikan sebagai matriks persegi dari turun kedua parsial dari fungsi fx ya. Ini nanti kalau misalkan ada 3 variabel ya turunkan sampai ada 3 variabel ya. Misalkan ini nanti ada fs-nya adalah x1, x2, x3 ya. Nah, jadi matriks Hessian-nya atau grad kuadrat fx-nya ini letaknya tadi di mana bisa. Berarti kan ini ukuran 3 kali 3 ya. Nanti. Berarti yang di sebelah sini nah, ini sebanyak 3 kali ya turunannya. Ini matriks Hessian. Kalau ini berarti nanti ini turunkan terhadap dari satu ya. Fx terhadap x1 yang sini berarti garis kolom 2 do f titik kuadrat do x1 garis 1 kolom 2 dan di sini do kuadrat fs garis 1 kolom 3 berarti x1 x3 ya dan seterusnya. Ya, nanti silakan diteruskan kalau sampai nanti ukurannya 3 kali 3 ya. Oke. Ini untuk matriks Hessian-nya. Nah, untuk apa sih matriks Hessian? Nanti dari matriks Hessian nanti kita akan cari jenis definitnya. Nah, nanti jenis definite itu akan mempengaruhi jenis dari titik optimumnya. Apakah minimum lokal, minimum global, maksimum lokal, maksimum global, atau titik pelana. Ya. Nah, oke. Nah, ini tadi matriks Hessian sebenarnya bisa kita dapat dari operator gradien terhadap vektor. Jadi ini kalau yang awalnya kan ini gradien ya, yang ini grad dari fx. Nah, ini gradien turunkan terhadap masing-masing variabel bebasnya, kemudian kita transpose. Nah, di mana matriks Hessian itu merupakan matriks simetri. Ya, tadi saya sudah punya ini grad dari fx-nya adalah berapa tadi ya? 2x1 ditambah 4x2. Kemudian yang di sini 4x apa tadi? X1 ini 2x2 ya. Berarti ini untuk matriks ini ya, ini terhadap x lagi ini kan x1 jadi rumah terhadap x1 lagi dapatnya 2
Kemudian yang ini letaknya baris 1 kolom 2. Berarti turunan terhadap X 1,2 ya, berarti terhadap 2 dulu baru terhadap 1. Terhadap 2 adalah ini, kemudian terhadap X1, berarti berapa? 4. Kalau ini 2,1 ya, baris 2 kolom 1, berarti turunkan terhadap X1 dapatnya ini, turunkan terhadap X2 dapatnya. Nah, yang ini berarti 2 ya sisinya. Turunkan terhadap X2, turunkan terhadap X2 lagi. Berarti dapatnya adalah minus 2. Oke. Nah, kita masuk ke first order necessary condition ya, atau kondisi perlu dari first order atau turunan pertama. Jadi kita ada first order sama second order. Kalau first order berarti turunan pertama, kalau second order nanti kita gunakan turunan kedua alias matriks Hessian. Di sini kita punya S bintang ya. S bintang tadi adalah kandidat ya. Ini masih kandidat, belum pasti gitu. Nah, pastinya ketika apa nih gitu. X bintang itu adalah titik minimum lokal dari fungsi f. Ya, maka syarat utamanya dipenuhi dulu nih. Dapetin S bintang dari mana? Dapat dari grad fx bintang sama dengan 0. Jadi kalau S bintang saya masukkan ke fungsi grad f itu nilainya sama dengan 0, atau dibalik, saya dapatkan X bintang ketika grad fx-nya sama dengan 0 gitu. Ya. Untuk semua titik XS ya, stasioner ya disebutnya. X ini singkatan dari stasioner, anggota dari Rn yang memenuhi fungsi ini ya. XS disebut sebagai titik stasioner bagi fungsi F. Titik stasioner itu apa sih? Stasiun. Dari kata stasiun artinya berhenti ya, titik. Kalau berhenti itu kan berarti kemungkinan dia sebagai titik optimum ya, baik di titik maksimum atau titik minimum, karena dia berhenti itu stasioner. Nah, sehingga apa ciri dari stasioner? Gradiennya sama dengan 0. Gradien itu sama dengan apa? Sama dengan turunan pertama dari suatu fungsi f. Nah, ini kita diminta untuk menentukan semua titik stasioner bagi fungsi fx1, x2. Ya, berarti kita turunkan semuanya ke masing-masing variabel, kita buat sama dengan 0 ya. Nah, berarti ini grad dari fx-nya ini sudah langsung saya transpose ya ke bawah. Berarti ini turunkan terhadap x1, berarti 2x1 ditambah 4x2. Yang bawah terhadap x2 berarti 4x1 minus 2x2. Oke. Kemudian ini saya buat sama dengan 0 ya, karena tadi grad fx-nya sama dengan 0. Sehingga ini saya dapatkan bahwa 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 0. Ini 4x1 min 2x2 juga sama dengan 0. Misal saya ingin menghilangkan yang x1 ya, berarti saya kalikan dengan 4, saya kalikan dengan 2. Berarti dapatnya 4x1, 8 ditambah 16x2 sama dengan 0. Ini 8x1 minus 4x2 sama dengan 4 juga. Nah, berarti ini saya kurang ya. Ini 16 ditambah 4, 2x2 sama dengan 0. Itu adalah titik stasioner. Jadi fungsi x2. Nah, jadi di sisi A. Nah, kita perlu tahu ya. Nah, dari satu kita masuk ini nilai di sini ada di tes yang kita bisa kalau
mintanya maksimum, berarti ketika titik yang kita masukkan ada yang lebih besar, berarti yang paling besar itu disebut sebagai titik yang menghasilkan nilai F maksimum. Nah, tapi kan kalau ini kita nggak bisa ya, karena cuma satu kan titiknya gitu. Nah, untuk mengeceknya kita butuh namanya second order necessary conditions. Ya. Oke. Nah, untuk mengecek kita harus tahu dulu nih matriksnya ya, apakah dia definitnya positif atau definit negatif dan seterusnya. Oke. Nah, ini kita punya matriks M. Matriks M itu berorder n kali n, artinya dia matriksnya persegi ya. Kalau M kali N, itu kan bisa saja beda ya M sama N-nya gitu. Nah, kalau ini pasti dia matriksnya persegi. Harus persegi. Karena apa? Dia didapat dari apa namanya Hessian ya. Oke. Kemudian, misal saya ini, jadi ntar ya, saya definisikan dulu. Definit positif itu ketika apa? Ketika X transpose dikali matriks M dikali X itu lebih besar sama dengan 0. Dan X tidak boleh sama dengan 0 ya. Dia boleh semua anggota bilangan real, misalkan X-nya tidak boleh 0. Kalau semi definit positif, dia STMX-nya lebih besar sama dengan 0, definit negatif STMX kurang dari 0, dan seterusnya. Gitu. Nah, apa sih bedanya gitu? Apa sih maksud arti dari STMX ini? Jadi, kalau misalkan nih contoh ya, contoh saya punya matriks M. Matriks M ini nilainya 1002. Ya, saya mau tes apakah matriks ini definit positif, semi definit, positif dan seterusnya. Ya, berarti ini kalau saya punya X itu matriks yang berukuran X1, X2 ya. Biasanya kan ke bawah gini kan kalau kalian membuat suatu matriks yang X yang terdiri dari 2 variabel atau 3 variabel. Jadi kalau XT-nya apa? X transpose-nya. Ini kan ke samping ya. Oke. Lalu saya kalikan X transpose dikali matriks M dikali X itu sama dengan apa? X1, X2 ya dikali dengan 1002. Ini duanya kecilan, ini X1, X2 ya. Nah, ini kan ukurannya berapa nih? Ini yang X1, yang ini ukurannya adalah baris 1 kolomnya 2. Ini 2 kali 2, ini 2 kali 1. Nah, yang berbeda kan kalau kolom sama barisnya sama ya. Oke, ini berarti boleh dikalikan yang mana saja dulu ya. Nah, ini lebih gampang kalau kita kalikan dia yang tengah sama yang belakang ya. Ya, berarti ini kita sendirikan dulu. Ini X1, ini X2. Saya kalikan dapatnya 1 kali X1 ditambah 0 kali X2 ya. Dapatnya adalah sebenarnya 2 kali 1. Berarti ini X1. Kemudian ini 0 kali X1 ditambah 2X2. Berarti 2X2 ya. Nah, setelah ini saya kalikan ya. X1 kali X1 itu adalah X1 kuadrat ditambah 2X2 kuadrat. Ini perkalian matriks ya. Nah, artinya apa? Perkalian antara XT, M sama XX ini menghasilkan fungsi ini ya. Nah, mau berapapun X-nya, mau berapapun X dan X2-nya itu pasti menghasilkan apa?
misalkan dia tidak boleh ini kan, kalau X tidak boleh 0, maka akan memenuhi ini. Ya kan, kalau X tidak boleh 0 kan artinya 1 kuadrat tambah 2 kali, misalkan X2-nya adalah 2, 1,2 ya, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kali 2 kuadrat, itu pasti nilainya lebih besar dari 0, ya dengan syarat ini tadi. Tapi kalau tidak ada syarat ini, ketika kita masukkan nilainya ada yang 0, berarti dia masuknya semi definite positif. Ya, untuk semua X anggota bilangan real, di mana X-nya itu tidak boleh 0. Maka nilai STMX-nya selalu lebih besar dari 0. Itu definite positif. Kemarin kan kita sudah cari ya di pertemuan 3, tapi ini lebih dispesifikan lagi. Apa sih disebut dengan definite positif gitu. Ya. Ini adalah kalau misalkan matriksnya 3 kali 3 bagaimana Bu? Ya berarti X-nya itu sampai X3, X1, X2, X3. Jadi kalian dapat apa nih dari perkalian STMX-nya. Nah, masuk ke kriteria yang mana? Apakah yang definite positif? Ya, semi definite positif artinya dia ketika dimasukkan Anda nih yang nyentuh ke 0. Ya, berarti dia semi definite positif. Kalau definite negatif, ya ketika kalian kalikan antara matriks XT, M, dan X itu nilainya kurang dari 0. Ya, untuk semua X bilangan real, tapi X tidak boleh 0. Gitu. Kalau semi definite negatif, ini kebalikannya dari semi definite positif ya. Lebih dari sama dengan 0, kalau ini X kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau tidak definite, jika terdapat X dan Y, ya, maksudnya ini X satu 2 ya, sehingga STMX-nya lebih dari 0 dan YTMY-nya kurang dari 0. Jadi ada dua buah apa istilahnya? Ada dua buah nilai di sini. Itu ada dua buah yang satu menghasilkan positif, satu menghasilkan negatif gitu. Kalau ini kan kalau yang atas-atas tadi kan ini selalu ini yang nilainya positif, ini positif 0 atau positif ya. Ini positif, ini 0 atau positif. Kalau ini negatif, ini 0 sama negatif. Nah, kalau yang ini ada yang positif dan negatif, maka dia masuknya ke tidak definite begitu. Ya. Oke. Nah, bagaimana hubungannya dengan nilai eigen dari si M? Nah, kita juga bisa melihat apakah dia itu masuknya definite positif, definite negatif, sampai tidak definite dari nilai eigen ya. Nilai eigen dari si M ya. Tentu saja kalau misalkan kita bahas seperti ini nilai eigennya ya harus lebih besar dari 0, ya sama ya lebih besar daripada 0, kemudian ini lebih besar sama dengan 0, eigennya, ini kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, kalau ini ada yang kurang dari dan lebih dari 0. Ya, kalau kita lihat dari nilai eigen. Nah, apa sih nilai eigen gitu ya? Jadi kalau misalkan kita punya matriks A, nilainya adalah 3, 0, 8, 1, sebenarnya sudah pernah dibahas, saya lupa di Ale ya, atau di mana di Ale ya, aljabar linear, alfa ini berarti kan alfa ini adalah matriks identitas 1001 dikurang matriks A. Matriks A-nya tadi adalah ini. Kemudian ini saya kalikan ya. Lambda 1 kali 0 dapatnya ini. Yang ini lambda kali 0 terus kali 1 dapatnya ini. Kemudian kalian kurangkan ya dapatnya adalah matriks ini. Kemudian kita determinankan karena dia itu 2 kali 2 maka determinannya adalah dikurang ini, dikali ya terus dikurang ini kali ini. Ya, sehingga akan didapatkan bahwa perkaliannya hanya ini ya lambda min 3 dikali lambda plus 1 ya dikurang kan 0 kali minus 0 kali minus 8 kan 0 ya. Berarti ya udah kita hanya pakai perkalian antara yang menyilang ini kan sama dengan harus 0 dari sini.
Nah, ini kita dapatkan bahwa lambda satunya adalah 3 dan lambda 2-nya adalah min 1. Nah, kalau ada nilai eigen yang berbeda tanda seperti ini, maka dia itu jenisnya adalah apa? Yang tidak definite. Ya, atau kita lihat nih tadi matriks M. Matriks M tadi apa? Kalau kita lihat dari nilai eigen ya, 1, 0, 0, 2. Nah, nilai eigennya apa? Berarti kita cari determinan alfa I minus M. Ya, harus sama dengan 0. Nah, saya cari dulu alfa I minus matriks M. Ini saya buat di sini aja ya. Alfa kali identitasnya berarti 1, 0, 0, 1. Saya kalikan dengan 1, 0, 0, 2. Berarti ini lambda 0, 0, lambda. Saya kalikan lambda 0. Ibu saya kalikan. Dikurang ya. Ini tadi harusnya dikurang. Matriks M-nya adalah 1, 0, 0, dikurang 0, berarti dapatnya adalah 1 lambda min 1 nambah 0 dari 0 dari. Nah, berarti ini saya kalikan ya, berarti determinan dari lambda 1, lambda I min M itu sama dengan 0. Determinannya kan saya kalikan itu lambda min 1 dikali lambda min 2 dikurang 0 kali min 1 kan 0 ya. Ini. Nah, saya dapat lambdanya apa? Lambda satunya itu 1 ya, dan lambda 2-nya sama dengan 0. Lambda 2-nya 2. Sorry. Dari sini kan kita bisa lihat ya bahwa dua-duanya positif kan. Berarti yang masuk ke definite positif begitu. Ini kalau kita lihat dari nilai eigen ya gitu. Nah, atau bisa juga dilihat dari perkalian matriks ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Gue izin bertanya, Bu. Ya? Kalau untuk dia definite negatif atau Suaranya positif, kecil. Bisa minta kan? tolong dikeraskan lagi suaranya? Oh iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Kalau untuk menentukan dia definite positif atau negatif itu kan cukup dari lihat nilai eigennya aja, Bu. Itu kalau misalkan dia menentukan dia semi definite positif atau negatif gimana? Semi itu ini semua anggota bilangan X-nya apa namanya boleh masuk dan nilainya ini. Nilai eigennya berarti ini ada yang nol dan ada yang positif. Negatif nol negatif satunya negatif satunya nol. Kalau semi definite positif ya ini kalau dari nilai eigen sama sama sih sebenarnya ini nol sama positif gitu. Kalau ini kan tadi hasil dari perkalian matriks ini ya. Nah, dia mau semua bilangan X yang anggota real, dia harus ada yang 0 atau lebih dari 0. Itu kan kalau ini ya, ini kan sebenarnya tadi definite positif ya, gitu. Tapi kan ada pengecualian, benar nggak? Kalau pengecualian saya masukkan, dia lebih dari 0. Benar kan? Karena kalau misalkan ini, 0, ini tidak boleh 0 ya, berarti kalau dia tidak boleh 0, berarti lawannya 0 apa? 0 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ya, selalu lebih besar dari 0. Gitu. Tidak boleh 0, berarti kan misal saya apa? Min 1 kan boleh ya? 1 juga boleh kan?
Gitu. Kalau saya masukkan semua anggota bilang real kecuali 0, maka nilainya selalu lebih besar dari 0. Tapi kalau dari semi definite negatif, semua anggota X bilangan real itu bisa saja menghasilkan lebih dari 0. Contohnya kalau saya masukkan 0, 0, dia masuk ke kriteria ini kan. Gitu. Kalau lihat dari nilai eigen, ya, nilai eigennya, nilai eigen yang definite positif, itu nilai eigennya dua-duanya, tergantung ya, nggak hanya 2, bisa 3 gitu, tergantung dari bentuk matriksnya. Semua nilai eigennya itu positif. Kalau semi definite negatif, dia nilai eigennya ada yang 0 dan positif. Kalau definite negatif, nilai eigennya minus. Ya, kalau semi definite negatif ada yang 0 sama minus gitu. Kalau tidak definite, 1 plus 1 min gitu. Ini juga bisa ditentukan nilai ini juga sebenarnya kriteria dari nilai eigen. Padahal sebenarnya ini adalah hasil perkalian antara STMX kan. Tapi juga bisa dihubungkan dengan nilai eigen gitu. Gimana, terjawab nggak? Jawab. Ya, jadi sama ya, ini juga ada bisa dilihat jadi kriteria nilai eigen. Ini juga bisa dilihat sebagai kriteria untuk menentukan perkalian ST sama MX. XT dan M dan X. Gitu. Nah, ini kita lihat. Apakah matriks ini definite negatif? Nah, kita lihat nih. Ini kan semi matriks ini adalah definite negatif. Kita kalikan ya dia dengan XT MX ya. Gitu. Ini matriks. Nah, ini. Misalkan nih matriks A ya. Matriks A-nya adalah minus 2, 0, 0 min 1 ya. Saya kalikan dia dengan XT, tadi A ya, X. Nanti ini X1, X2, saya kalikan dengan 0, 0 min 1. Ini ya. Tuh kalian bisa lihat nih, ini kan lihat ininya nih. Ini kan negatif, ini negatif ya. Pasti nanti ini definitnya negatif. Karena kan tadi definit negatif, nilai eigennya apa? Negatif semua kan? Gitu. Ini kan, ini minus 2, satunya minus 1. Ini kemungkinan besar nilai eigennya juga dua-duanya minus 2 dan minus 1. Kalau kita cek dengan aturan yang sebelumnya, perkalian antara X, T, X, kita akan dapatkan seperti apa? Nah, X berarti ini X1, X2 ya. Ini saya kalikan yang belakang berarti ini X1, ini X2. Nah, ini dapatnya minus 2, X1, minus 0 kali S2. Oke, nah berarti ini min S2 ya. Nah, ini dapatnya adalah min 2x1 kuadrat min x2 kuadrat. Nah, tadi definisinya apa? Ini kalau masuk ke definisi positif enggak ya? Karena kan mau berapapun x1 dan x2-nya selalu nilainya negatif kan? Ya enggak? Selalu nilainya negatif. Karena kan ini minus. Saya masukkan minus juga hasilnya minus kan? Minus 1 di kuadrat berapa? 1. 1 kali min 2 minus. Kemudian kalau S2-nya minus juga, di kuadrat minus, dikalikan dengan minus, minus lagi kan? Dikalikan, dikuadratkan positif.
saya kalikan dengan depannya kan tandanya negatif, yang negatif lagi gitu. Nah, ini selalu menghasilkan apa? Ini selalu menghasilkan yang ini tadi definite negatif. Kalau saya kalikan selalu kurang dari 0. Misalkan X-nya tidak boleh 0. Ya. Tidak boleh 0 berarti kan bisa di kiri 0 atau di kanan 0 kan? Gitu. Ini definitnya negatif. Ini ya. Ini definite negatif. Karena untuk semua bilangan real n kecuali x tidak boleh sama dengan 0, maka perkalian antara xt berarti ini A ya, matriks A, x selalu kurang dari 0. Gitu. Kalau kita cek ya dengan cek dengan nilai eigen, nilai eigen tadi apa? Determinan AI, lambda I min A sama dengan 0 ya. Lambdanya I-nya adalah ini 1,0,0,1 dikurang dengan minus 2, 0, 0, minus 1. Nah, ini berarti lambda 0, 0, lambda dikurang minus 2, 0, 0, minus 1. Nah, saya kurangkan berarti lambda plus 2, ya, ini 0, 0 kurang 0, 0, lambda min 1, berarti lambda plus 1. Nah, ini determinan dari ini apa? Determinan nah, tadi nilai dari ini ya, lambda I min alpha ini dapatnya ini. Jadi, untuk mencari determinannya, determinan lambda I min A, nilainya 0. Berarti kan saya kalikan ini, lambda plus 1, dikali ini kan, kurang tapi kan 0. Berarti kan lambda sama dengan minus 2 dan lambdanya sama dengan minus 1. Dua-duanya apa? Negatif kan? Berarti dia pasti definitnya negatif. Kalau ini kita bisa lihat nih, mungkin ini karena ini positif, maka definitnya adalah positif. Kecuali kalau satunya 8, satunya 0, maka jatuhnya adalah semi. Definite positif. Gitu. Nah, nanti ini silakan dibuktikan sendiri ya yang ini. Ini buktikan. Apakah benar dia itu jatuhnya adalah definite positif. Ya. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, izin bertanya. Kenapa? Kalau untuk matriks Hessian itu mulai yang kemarin dari hasil turunan pertama dan kedua Matriks Hessian gitu. Tarik suaranya kenapa kecil kali ya? yang matriks Matriks Hessian Hessian yang temuan 3 itu ukurannya berapa kali berapa ya? ukurannya kemarin tuh 2x2 Hessiannya. Nggak harus 2x2 sih, tergantung dia variabel bebasnya ada berapa. Kalau ada 3, ukurannya 3x3 nanti. Yang penting dia selalu matriksnya adalah persegi ya gitu. Ini sebenarnya adalah dari matriks Hessian ini tuh. Yang kita buktikan tadi. Ini adalah dari matriks Hessian. Minus 2, 0, 0, minus 1 ini adalah matriks Hessian. Oke. Nah,
Kita masuk ke second order necessary condition ya. Tadi kan kita sudah mengenal nih, untuk ceknya adalah dengan menggunakan rumus mana tadi? XT dikali matriksnya dikali X. Nah, ini pokoknya sembarang matriks ya gitu. Lebih khususnya kalau kita bahas di second order necessary conditions, yang kita cek sebenarnya adalah matriks Hessiannya, yang matriks A yang tadi itu. Oke. Nah, jika tadi S bintang itu adalah titik minimum lokal dari fungsi f, maka syaratnya ini. Ya. Pertama, turunan pertama dari setiap variabel bebasnya adalah sama dengan 0, dan jenis definitnya itu adalah semi definite positif. Artinya apa kalau semi definite positif? Dia perkalian antara xt, m sama x-nya itu lebih besar sama dengan 0. Atau kalau kita lihat dari nilai eigennya, ada yang positif, ada yang 0. Gitu. Ya. Itu ciri dari titik minimum lokal. Gitu. Nah, kalau misalkan semi yang lain bagaimana Bu? Nanti kita lihat ya. Dia jatuhnya ke titik yang apa? Titik stasionernya. Nah, semua titik stasioner itu kita dapat pertama dari sini kan. Kita sama dengan 0, nanti kita akan dapat titik-titik stasionernya gitu. Semua titik stasioner itu kita perlu cek kondisi untuk matriks Hessiannya. Jadi kalau kita sudah dapat, kita nggak bisa berhenti sampai di sana. Kita harus cek jenisnya apa. Kalau tadi menentukan nilai titik stasioner apa, kemudian matriks Hessian itu kita gunakan untuk menentukan jenis titik stasionernya. Oke. Nah, jika tidak semi definite positif, artinya kebalikan dari ini ya. Kalau semi definite positif artinya titik minimum lokal, kalau bukan titik semi definite positif, maka S bintang bukan titik minimum lokal. Artinya bisa saja titik minimum global, titik maksimum lokal, atau titik maksimum global. Atau juga bisa sebagai titik pelana. Ya, gitu. Namun, bukan berarti kalau semi definite positif, maka S bintang adalah titik minimum lokal. Ya. Oke, kita coba lihat. Sebentar ya, saya mau ke kamar mandi dulu ya.
Ya, persamaannya adalah setengah X1 kuadrat ditambah X1 X2 ditambah 2 kuadrat sampai seterusnya ya, gitu. Nah, kemudian ini saya akan melihat apakah jenis definitnya ya, gitu. Nah, sini ya, matriks dari grad fx-nya adalah ini ya. X ini turunkan terhadap X1 dan turunkan terhadap X2 ya, kemudian ditranspos. Kalau transpos berarti nanti dia menulisnya ke bawah ya, gitu kan, sama ya kalau saya tulis titik 0,3 gitu, 0,3 atau atasnya 0, bawahnya 3 kan, itu sebenarnya sama saja. Oke, nah ini saya bisa tuliskan jadi grad F-nya adalah grad F X-nya itu gini ya, boleh X1 plus X2 minus 4 ya. Ini semua fungsi fx turunkan terhadap X1. Yang baris kedua, semua fungsi fx turunkan terhadap X2. Dapatnya 4X2 minus 4 minus 3X2 kuadrat. Ya. Nah, kemudian setelah dari sini kita bisa menghitung gradien kedua atau turunan kedua dari grad ya, atau biasa kita sebut sebagai matriks Hessian. Nah, ini posisinya 1, 1, berarti turunkan terhadap S1, turunkan terhadap S1 lagi. Berarti ini turunkan terhadap S1 dapatnya 1, yang ini kan baris 1 kolom 2 turunan terhadap S2, turunkan terhadap X1. Oke, bentar. Kembali ya, ini di depannya ada 4X. X1 ditambah 4X2 ya. Nah, dapatnya 1 ya. Turunkan terhadap. Ini juga pasti sama nih, ini sama ini. Kemudian yang ini turunkan terhadap S2, turunan terhadap S2 lagi. Berarti sisa 4X2 sama minus 6X2 ya. Nah, untuk solusinya, saya dapatkan dari mana? Dari ini, grad fx-nya saya buat sama dengan 0 ya. Oke, ini dapatnya dari sini kan. Grad fx sama dengan 0. Artinya baris pertama sama dengan 0, X1 tambah X2 minus 4 sama dengan 0. Ya, atau saya buat 4-nya ke kanan jadinya 4. Kemudian X1 ditambah X1 ditambah X1 ditambah gini. Ditambah saya pindah ke saja. Dan nanti ke sini X1 ditambah X2 sama dengan 4. Kemudian X1 ditambah 4X2 minus 3X2 kuadrat sama dengan 4 ya. Nah, ini bisa paling eliminasi atau substitusi. Kalau eliminasi, nah ya, saya eliminasi X1 ya. Jadi saya kurangkan. Ini ya. Jadi dapatnya 4 kurang 4 itu adalah 0. X2 dikurang 4X2 berarti min 3X2 minus 3 plus ya berarti ya. Plus 3X 4X2 dikurang 4X2 minus 3X2. Terus ini kan 0 ya, 0 dikurang berarti plus 3X2 kuadrat. Ya, atau dalam hal ini saya taruh depan ya 3X2 kuadrat minus 3X
2 sama dengan 0. Saya 3 kali 3x ya, boleh kan seperti ini. Ini x 2, ini 1 ya. Artinya apa? 3x sama dengan 0 akan menghasilkan x sama dengan 0 atau x2 min 1 sama dengan 0, sehingga x2-nya sama dengan 1. Ya, berarti kemungkinan adalah ini sama ini. Ya kan? 0 sama 1. Nah, ketika S0, ya ini S2 ya. S2, ini S2, ini S2. Kalau saya masukkan S2 sama dengan 0, kalau persamaan ini ya, maka saya dapat X1-nya itu 4. Jadi pasangannya 4,0 dong yang ini. Kalau saya masukkan S2 sama dengan 1, ke persamaan ini juga, maka saya dapat X1-nya adalah 3. Ya, berarti ada 2 titik nih. Saya nggak tahu yang mana yang jadi titik maksimum atau minimum. Nah, caranya kita masukkan ke fungsi fx. Tapi kita bisa cek dengan menggunakan pengertian definite ya gitu. Oh, ternyata kalau saya masukkan 4,0 kan berarti yang pertama ini ya 4,0 yang ke matriks ini Hessian ya berarti kan 1 1 1. Ini 4 dikurang 6 dikurang berapa? 0 ya. Sebentar. 4 tadi berapa? 4,0. Maka matriksnya 1 1 X-nya benar nggak? X-nya 1, Y-nya 2 ya. X1-nya 1, X2-nya 0. 1 1 4 minus 0. Ini salah nggak ini? Untuk X sama dengan 40. Kalau X-nya 4,0, harusnya 4 ya. Atau ada yang salah sebentar di grad F, grad di Hessiannya. 1 S2 minus 4. X1 plus 4X2 minus 4 minus 3S2 kuadrat. Kemudian saya turunkan ini 22, 4 minus, benar sih 4 minus 6X2. Solusi untuk grad F dapatnya 4,0 dan 3,1. Kalau saya masukkan 4,0, maka didapatkan matriksnya 1 1 1, masukkan 4 minus 6 kali 0. Harusnya 4 ya di sini ya. Di 4, kalau saya masukkan 3,1, berarti kan 4, berarti benar ya, ini 4 ya. Ini benar ya, karena 4 dikurang minus 6 itu minus 2. Nah, kalau kita lihat, ini positif sama positif. Kalau positif semua artinya apa? Berarti definite positif ya. Ini adalah definite positif. Ya, karena nilai eigennya semuanya positif ya. Ini kan satu positif kan. Kalau ini untuk 3,1 dia adalah satu positif, satu negatif. Artinya dia ada perbedaan tanda ya di dalam nilai eigennya. Atau kalau kalian kalikan ST, MF tadi, nilainya dia ada yang positif, ada yang negatif. Nah, berarti ini kita lihat bahwa tidak definite ya. Titik 4,0 ini adalah definite positif, titik 3,1 itu adalah tidak definite. Oke. Kalau tadi kan 1,0 kan berarti ada yang 0, ada yang 1, berarti semi ya. Ternyata ketika dimasukkan, yang benar adalah ini 4 ya, karena kan S2-nya 0. Berarti 4 dikurang 0, 4 ya.
Oke. Kemudian kalau tadi kan kita semi definite. Ini minimum lokal ya. Minimum lokal kalau dia ini pasti ya semi definite positif. Kalau dia itu minimum lokal ketat ya, maka ininya harus definite positif, nggak boleh semi. Ya. Dan kita rangkum ya. Ini sufficient condition for local minimum. Ya, jadi kalau grad kuadrat dari fx atau ini Hessian ya, ini sebutnya Hessian kan. Hessian, dia jenisnya adalah semi definite positif, maka fs adalah titik minimum lokal. Gitu. Atau titik pelana. Ya, kalau grad fx-nya definite negatif, maka titik maksimum lokal. Kalau grad kuadrat fx-nya semi definite negatif, maka ss adalah titik maksimum lokal atau titik pelana. Ya, kalau tidak definite pasti dia titik pelana. Tapi kalau semi definite negatif, dia antara dua. Kalau nggak titik maksimum lokal, dia titik pelana. Ya, ini kriteria-kriteria dari titik stasioner berdasarkan nilai definitnya. Sorry, jenis definitnya. Nah, yang pelana itu bagaimana? Nah, kalau misalkan kita buat dalam bentuk grafik ya, ini 3 dimensi, ini adalah titik minimum. Ya, jenisnya minimum lokal atau minimum global, dilihat lagi. Kalau dia paling minimum di antara minimum lain berarti dia global. Dan ini maksimum, nah ini titik pelana ya seperti ini. Jadi ini kalau kalian naik kuda gitu kan, nah ini ada ini punggung kudanya ya, nah kalian naiknya di sini kan. Nah ini adalah kriteria kalau dia titik pelana. Oke. Nah ini kita coba contoh ya. Oh ya sebenarnya ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita coba ya dengan menggunakan 3 variabel, karena sebelumnya kan tadi variabelnya 2 ya. Nah, ini fungsi f itu dipengaruhi oleh 3 variabel, x1, x2, dan x3. Bentuknya x1 kuadrat, bx2 kuadrat, cx3 kuadrat. Dan a, b, c itu semua anggota bilangan real. Dan dia bilangnya a, b, c tidak boleh 0 ya. Kalau 0 kan nanti ini ya kalau A-nya 0 kan tulis aja bx2 kuadrat sama cx3 ya. Nah, kemudian kita akan cari masing-masing dari turunan X1, X2, dan X3 atau kita sebut sebagai gradien fx-nya. Dan ini kan turunan kan terhadap X1 ya. Dapatnya kan 2AX1. Ini saya bisa tuliskan ya. Nilainya adalah ini tuh sama saja dengan 2AX1 yang ini turunan terhadap X2 berarti 2BX2 ya ini turunan terhadap X3. Ya, nah ini gradien fx-nya kan tadi harus sama dengan 0 ya. Kalau ditranspos kan dapatnya ke bawah gini ya. Oke. Nah, kita nggak tahu nih ABC-nya berapa. Sorry, ini 2 CX3. Nah, kemudian kita cari matriks Hessian-nya. Nah, ini posisinya ada di berapa? Baris 1, kolom 1 ya. Berarti 1,1. Turunkan terhadap X1, kemudian turunkan terhadap X1 lagi. Dapatnya adalah 2A. Kemudian kalau yang ini baris 1 kolom kedua, turunan terhadap X2 diturunkan terhadap X1, berarti 0 ya. Kalau ini kan baris 1 kolom 3, turunan terhadap X3, berarti ini turunan terhadap X1, dapatnya 0. Ya. Kalau ini baris 2 kolom 1, turunan terhadap X2, turunkan lagi terhadap X1. Dan seterusnya ya. Misalkan ini nih, 2C. 2C ini apa sih? Posisinya di 3,3 ya. Berarti turunan terhadap X3, turunkan lagi terhadap X3. Berarti 2C X3, turunkan terhadap X3 lagi, dapatnya 2C. Ya, di sini. Nah, ini kita bisa lihat
dia bentuknya 3 kali 3 ya, sehingga nanti bisa dicari dari perkalian matriksnya tadi, atau kalian cari dengan menggunakan eigen ya. Nah, ini kan kelihatan nih eigen yang diagonal utamanya kan positif semua ya. Jadi kalau ABC-nya lebih dari 0, maka nilai dari si Hessiannya itu pasti definite. Kan tadi ABC-nya kan boleh semua anggota bilangan real, asalkan nggak 0 ya. Gitu. Oke, berarti dia kalau definite positif apa masuknya? Definite positif. Maka dia adalah minimum lokal. Ya, ini. Kalau dia definite negatif, mana definite negatif, maka dia maksimum lokal. Jadi tergantung dari nilai A, B, C-nya. Karena di di horizontalnya ini, dia nggak ada X, Y, Z-nya kan, dia bergantungnya sama A, B, C. Jadi kalau nilai A-nya semuanya positif, maka akan menghasilkan definite negatif. Atau nanti kalian bisa ini, buat kombinasinya. Oh, kalau A-nya positif, B-nya negatif, C-nya positif, berarti apa? Ada beda tanda ya di dalam eigennya. Kalau dalam tidak, berarti dia tidak definite. Artinya perkalian antara A kali B kalau C lebih besar dari 0, maka dia apa? Hanya ya positif kalau B-nya ini ya. Maka perkaliannya kan negatif ya, maka ini tidak definite. Tapi kalau perkalian A, B, C lebih dari 0, maka dia definite positif. Ya, belum tentu ya, karena kan bisa jadi, oh ya benar. Karena kan A, B, C-nya nggak boleh 0 ya. Atau kalau mau cek langsung yang tadi itu ya, definite positif itu apa, definite negatif itu apa. Harus ke ini, XT, MX, atau dengan nilai eigen ya. Itu yang paling bagus sih mengeceknya. Gitu. Kalau ini kan kita hanya lihat A, B, C-nya lebih dari 0, maka perkalian ke sini ya pasti positif. Kalau semuanya positif, nilai eigennya pasti positif. Kalau semuanya positif, artinya dia definite positif kan? Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai ini? Oke, kalau tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya ingatkan ya untuk minggu depan kita kuis ya, kuis dari terapi masih. Nanti kita cari jadwal mana jadwal yang sama antara kelas RA, RB, dan RC. Supaya nanti kuisnya berbarengan ya. Materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir ya. Oke. Nanti ini saya share di BCR-nya. Ya, sebentar masih ada sedikit lagi ya. Nah, di sini ya. Nah, untuk menentukan titik minimum global ya, ini satu slide lagi tadi. Kumpulkan semua titik stasioner yang dikumpulkan ya. Gitu. Untuk melihat mana sih yang paling minimum di antara minimum yang lain gitu. Jika terdapat 2 atau lebih titik minimum lokal, maka dilihat titik yang membuat fungsi objektif paling minimum. Nah, titik itulah yang akan kita sebut sebagai titik minimum global. Dan analogi yang sama kita bisa buat ya untuk mencari titik maksimum global. Tentukan semua titik stasioner kemudian dikumpulkan. Nah, mana nih titik stasioner yang menghasilkan nilai fungsi objektif paling maksimum? Itu adalah maksimum global. Ya. Oke. Ya, selesai di sini. Oke.
apa kuisnya? Lihat nanti ya. Kemungkinan online sih. Kalau misalkan tidak ini nggak bisa offline. Kalaupun ini cheat sheet, ya saya buat cheat sheet aja untuk kuisnya ya. Oke. Cheat sheet, buat cheat sheet nanti ketika online atau offline ya. Oke. Ya, kalau begitu saya cukupkan dulu perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ini. Ini kelasnya kok dikit ya mahasiswanya, berarti banyak yang nggak hadir. Sedangkan ini yang nulis, aduh, ini dibuat jangan seperti ini ya. Ini saya bingung, ada berapa orang yang nggak bisa apa scan code kalau satu-satu gini merangkumnya susah. Tadi ada ini, ada satu dua tiganya, diurutkan aja. Yes. Ini tolong diurutkan ya, ini saya beri waktu. Ini satu, nomor satu siapa ya? Nomor dua dan seterusnya. Oke. Jadi silakan ditulis dulu ya. Oke. Yang sudah bisa QR code boleh meninggalkan Zoom meetingnya ya. Ini yang bagi tidak bisa scan code silakan di list ya berdasarkan nomor-nomor tadi ini. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.